Kita kan punya kampung Majapahit, Becijong. Saya kira tidak harus Becijong saja ya. Pokoknya daerah Trowulan menjadi kampung Majapahit. Disetting bagaimana kemudian memiliki arsitektur ala Majapahit untuk mengembalikan ruh, spirit, jiwa, soul of Majapahit. Yang satu, inilah para penghadap, pengalasan ngaran, jumlahnya tak terbilang. Nyuh Gading Janggala Kediri. Pada pupuh ke-9 ini dijelaskan festival seremonial. Jadi para pejabat, para bayangkari dan para perwira ini dideret berbaris rapi. Kemudian ada halaman-halaman istana yang indah. Karena istana dalam kerajaan feodal itu merupakan saptangga, yaitu bagian terpenting dari sistem kerajaan itu sendiri. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Hadratil kiram, Kiai Haji Dr. Muhammad Al-Bara LCM Hum atau Gus Bara, yang juga sebagai wakil Bupati Kabupaten Mojokerto yang kami taati, serta para netizen yang merindukan kejayaan Nusantara. Kita akan melanjutkan Simposium Majapahit. Dalam kali ini mengkaji kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca yang nama aslinya adalah Samgedang Acarya Nadendra. Ini kemudian sampai buku 9. Kepada Kang Lutfi kami persilakan. Yang satu, inilah para penghadap, pengalasan ngaran, jumlahnya tak terbilang. Nyuh Gading Janggala Kediri, Panglarang Raja Dewi, tanpa upama Waisangka Kapanewon Sinelir, para perwira Jayeng Prang Jayagung, dan utusan Pareyok kayu apu, orang gajahan, dan banyak lagi. Dua, begini keindahan lapang watangan luas bagaikan tak terbatas menteri, bangsawan, pembantu raja di Jawa. Di deret paling muka, bayangkari tingkat tinggi berjejal menyusul di deret yang kedua. Tiga, di bagian barat, beberapa balai memanjang sampai mercu desa, penuh sesak pegawai dan pembantu serta para perwira penjaga. Di bagian selatan agak jauh, beberapa ruang mendapah dan balai tempat tinggal Abdi Sri Narapati Pakuhan bertugas menghadap. Masuk pintu kedua, terbentang halaman istana berseri-seri, rata dan luas, dengan rumah indah berisi kursi-kursi berhias. Di sebelah timur menjulang rumah tinggi berhias lambang kerajaan. Itulah balai tempat terima tatamu Sri Natati Wilwadikta. Ya, pada pupuh ke-9 ini dijelaskan festival seremonial. Jadi para pejabat, para bayangkari dan para perwira ini dideret berbaris rapi. Kemudian ada halaman-halaman istana yang indah. Karena istana dalam kerajaan feodal itu merupakan saptangga, yaitu bagian terpenting dari sistem kerajaan itu sendiri. Dari sinilah kemudian bagaimana Kabupaten Mojokerto yang pernah kemudian menjadi ibu kota Majapahit. Ini kemudian ada masukan dari Gus Bara selaku kemudian wakil Bupati Kabupaten Mojokerto. Kepada Gus Bara kami persilahkan.
saya suatu kota itu harus ditata dengan baik. Artinya tata kota, letak kota itu harus jelas. Mana area pemukiman, mana area administrasi, mana area industri, mana area perdagangan, sehingga kemudian tata letaknya itu indah kotanya. Luar negeri itu jelas meletakkan kota itu jelas. Ini bagian industri, fokus sentral industri. Ini bagian pertanian, fokus sentral pertanian. Nah sekarang di Mojokerto ini sebenarnya belum terlambat sebenarnya. Kalau kita lihat itu belum terlambat. Jadi perkembangan kotanya itu belum maju-maju banget, sehingga kemudian belum terlambat untuk kita menata ulang posisi dan letak kota Kabupaten Mojokerto. Tinggal bagaimana pandai-pandainya kita, harus dengan perencanaan yang matang. Ya, kalau saya lihat Mojokerto masih belum terlambat tuh. Misalkan Mojosari jadi ibu kotanya Mojokerto misalnya, ya belum ada apa-apa gitu. Artinya paling banter ya cuma kantor Kapolres kan, terus kantor Kapolres, terus SPN, Pasar Legi. gitu-gitu tak, maksudnya gak ada penataan letak kota yang baik. Jadi sebenarnya harus ada sentralisasi. Kalau wisata, kalau pertanian, kalau industri, jangan sampai daerah yang tandus, lor kali lah misalkan di sini, itu mungkin menjadi lahan hijau, kan tidak produktif, percuma. Kalau hanya luasan untuk harusnya sekian harus hijau, ya percuma. Nah, jadi menurut saya harus punya tata kota yang baik, perencanaan kota, membangun kota yang baik, sehingga kemudian baguslah Mojokerto ini. Misalkan kita kan punya kampung Majapahit, Becijong. Saya kira tidak harus Becijong saja ya. Pokoknya daerah Trawulan menjadi kampung Majapahit itu. Buat peraturan perdanya kampung Majapahit, artinya semua perumahan yang ada di situ disetting bagaimana kemudian memiliki arsitektur ala Majapahitan untuk mengembalikan ruh, spirit, Jiwa, ya, soul of Majapahit. Soul of Majapahit. Saya kira itu. Ya. Ya, demikianlah kemudian penjelasan yang sangat luar biasa sekali dari Gus Bara. Bagaimana juga tata kota itu sangat penting, sehingga kemudian pembangunannya itu tersentralisasi. Demikianlah kemudian pupuh 9 kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.